Welcome back to Miss Nana YouTube channel. Hai sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan situasi pandemi saat ini tidak menyurutkan semangat kita untuk berkreasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk membuat peraga yang dapat digunakan untuk membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sobat bisa mengajak para siswa untuk melakukan kegiatan interaktif ini supaya konsep sudut pusat dan sudut keliling dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak. Oke, langkah pertama kita akan mengubah tampilan slide-nya terlebih dahulu dengan klik Tools Geometry. Kita klik, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini di sebelah kiri nih ada beberapa tools yang dapat kita manfaatkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita dapat mengubah layar atau slide yang kosong ini dengan tampilan yang ada gridnya ya. Boleh digunakan atau boleh tidak. Kalau saya akan menggunakan supaya saya dapat memastikan posisi titiknya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat lingkaran. Kita bisa klik tool circle di sini. Ini sangat mudah sekali dan anak-anak pasti akan menyukainya karena aplikasi Desmos ini menjadikan pembelajaran kita lebih interaktif dan anak-anak juga bisa memperagakan sendiri ya. Oke, nah titiknya akan saya letakkan di sini ya. Sudah terbentuk satu lingkaran. Langkah berikutnya adalah kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat sudut pusatnya terlebih dahulu. Tools yang kita gunakan adalah yang pertama kita klik segmen, kemudian kita tentukan satu titik lagi untuk membuat dua jari-jari. Berhubung sudut pusat itu merupakan sudut yang terbentuk antara dua jari-jari lingkaran, maka kita tentukan satu titik lagi untuk menentukan satu jari-jarinya. Oke, misalnya di sini, kemudian saya hubungkan dengan titik pusatnya. Nah, kemudian dari titik pusat ini saya hubungkan kembali ke titik yang satunya. Nah, sehingga terbentuk sudut pusat. Tapi ini belum lengkap. Jangan lupa kita dapat memberikan label ya pada titik-titiknya. Caranya kita kembalikan lagi ke select di sini, kemudian baru kita klik titiknya yang kita inginkan. Misalnya di sini ya. Saya klik dan akan saya beri label. Kita tinggal checklist saja karena akan muncul sendiri labelnya. Nah, di sini muncul A. Kemudian berikutnya titik ini saya checklist kembali, muncul B. Kemudian titik yang di tengah atau titik pusatnya kita klik label, muncul C. Nah, ini bisa kita ubah ya. Misalnya saya ingin mengubah dengan O, boleh saja. Nah, maka dari C kita ganti dengan O. Nah, dari sini kita akan menentukan besarnya sudut pusat ya dengan cara klik tools angle di sini. Kemudian kita klik mulai dari A, O, kemudian B atau sebaliknya juga boleh dari B, O, A. Sehingga akan muncul besar sudut 90 derajat. Ini adalah besar sudut pusat. Langkah berikutnya kita ajak anak-anak untuk menentukan sudut keliling. Tetapi jangan lupa sobat harus mengingatkan kembali dengan pertanyaan yang memancing siswa mengenai apa itu sudut keliling. Oke, kita akan mulai kembali dengan tool segmen. Kemudian kita klik ke salah satu titik pada keliling lingkaran ini, misalnya titik A. Kemudian hubungkan pada salah satu titik di keliling lingkaran. Kemudian dari sini akan saya hubungkan ke titik B. Nah, di sini jangan lupa ada titik yang belum berlabel, sehingga kita harus memberikan label terlebih dahulu. Kita klik, kemudian kita checklist, muncul C di sini sebagai label dari titik ini. Oke, kemudian kita ajak anak-anak juga untuk menentukan besar sudut kelilingnya, ya, sudut C di sini. Oke, kita klik angle di sini, kemudian kita bisa klik dari A, kemudian ke C, B. Sehingga muncul besar sudut dari sudut keliling, yaitu A, C, dan B. Oke, nah dari sini belum selesai. Kita bisa menentukan beberapa
sudut keliling untuk membuktikan bahwa jika sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama dengan titik pusatnya atau sudut pusatnya, maka memiliki besar sudut setengahnya dari sudut pusat ya. Oke, kita buat 2 sudut keliling lagi yang posisinya sama dengan sudut keliling ACB. Kita bisa klik kembali segmennya, kita bisa arahkan ke titik A kembali, kemudian ke B. Nah, kita beri label dulu. Dan di sini labelnya adalah D. Kemudian kita buat lagi, satu lagi. Dari titik A kembali, misalnya ada di sini ya. Oke, dari sini kita hubungkan ke titik B. Nah, kita buat label lagi untuk titik yang belum berlabel. Kita checklist lagi, muncul labelnya adalah E. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan besar sudut keliling ADB. Kita buktikan apakah besar sudut keliling ADB dengan AEB sama dengan sudut keliling ACB ya. Oke, kita klik di sini. Nah, muncul besar sudut ADB atau BDA adalah 45. Sekarang satu lagi, kita klik dari A ke E, kemudian ke B. Nah, ternyata besar sudut keliling ketiganya adalah sama, yaitu 45 derajat. Itu membuktikan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka memiliki besar sudut yang sama, yaitu setengah dari sudut pusat. Oke, nah bagaimana jika terdapat sudut keliling yang tidak menghadap pada busur yang sama? Nah, kita coba ya, kita klik tool segmen lagi, kita ambil titik A, kemudian kita arahkan ke salah satu titik di sepanjang busur AB minor di sini ya. Kemudian dari sini kita klik ke sini. Nah, kemudian kita beri nama atau beri label di sini. Kita klik. Nah, di sini muncul F ya, sebagai label titik yang baru. Sehingga di sini muncul sudut keliling AFB atau BFA. Ini merupakan sudut keliling yang tidak menghadap pada busur yang sama dengan titik pusat ya. Sehingga besar sudutnya berapa ya? Kita bisa tentukan dengan tools angle. Oke, kita klik dari A boleh, kemudian ke F, kemudian ke B atau sebaliknya, dan muncul 135. Nah, ternyata besar sudut keliling AFB atau BFA ini memiliki keterkaitan dengan besar sudut pusat yang mayor, yaitu di sebelah sini. Kita dapat mengajak anak-anak untuk menggeser posisi titik D, C, dan E sesuka hati mereka, tetapi mereka harus mengamati perubahan yang terjadi pada besar sudut. Ya, misalnya posisi titik D saya geser di sepanjang busur AB mayor. Nah, ternyata tidak ada perubahan pada besar sudut. Nah, bagaimana hasilnya jika posisi D ini kita geser sampai di sepanjang busur AB minor? Nah, yang terjadi adalah besar sudutnya sama dengan sudut keliling AFB, yaitu 135. Kenapa? Karena posisi sudut ADB tidak menghadap pada busur yang sama dengan sudut pusatnya. Demikian juga terjadi pada sudut C dan E. Jika kita pindah posisi C ini di sepanjang busur AB minor, maka posisi sudutnya tidak menghadap pada busur yang sama, sehingga besar sudutnya berubah alias sama dengan besar sudut AFB. Nah, sobat bisa memberikan kegiatan ini kepada anak-anak sebagai variasi pembelajaran supaya lebih menarik. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semangat!